Dia setuju dengan Qin Lan untuk pergi kepadanya, bagaimanapun juga, ini tentang pedang suci Swan King Soft Sword yang menyertainya, dan dia tidak sabar untuk mendapatkan kembali pedangnya yang berharga. Di Jianghu, setiap pendekar pedang yang kompeten memiliki keyakinan, pedang dalam orang, Xiang yang bukan pendekar pedang sederhana, tetapi sejak kultivasi, dia juga pedang harian tidak pernah meninggalkan tubuhnya, sekarang telah terbiasa, apalagi, Xuanxing pedang lembut selama bertahun-tahun penyempurnaan, telah mencapai ranah kesatuan pedang manusia, dia secara alami tidak bisa menyerah, berharap untuk segera kembali. Saya berharap untuk mendapatkannya kembali lebih cepat daripada nanti. Tuan Muda, sama seperti Xiang yang muncul di lobi Istana Kekaisaran, Xiang Feng, yang telah menerima berita itu, telah tiba di depan Xiang Yang. Sepertinya lukamu hampir sembuh, lumayan. Xiang Yang melirik Xiang Feng dan tertawa pelan, semua luka yang dipukulnya oleh Liu Sheng terakhir kali telah benar-benar pulih pada saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Xiang Feng berkata dengan wajah tersentuh. Qin Lan tinggal di Istana Kekaisaran, kan? Xiang Yang bertanya. Ya, dia tinggal di Presidential Suite No. 005. Xiang Feng menjawab. Lain kali jika dia tinggal di Istana Kekaisaran, atur kamar terbaik untuknya. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh, di Istana Kekaisaran, hanya ada 10 set suite presiden, setiap set adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bernomor 001 hingga 010, dari nomor 1 hingga nomor 10 adalah level yang berbeda, nomor 1 memiliki level tertinggi, dapat dikatakan sebagai suite presiden paling mewah, dan, suite presiden Istana Kekaisaran bukanlah apa yang bisa ditinggali siapapun, adalah mereka yang memiliki status untuk tinggal, dengan status superstar internasional Qin Lan juga satu-satunya cara untuk hidup 005. Qin Lan adalah orang kepercayaan Xiang Yang, karena keduanya telah berkultivasi. Ada garis tak terlihat di antara mereka bersama, Xiang Yang secara alami tidak bisa membiarkannya menderita kerugian. Iya, Xiang Feng langsung ingat. Siapkan tenaga dan pergi untuk memusnahkan asosiasi kuda hijau di malam hari, selain itu, kamu harus ingat bahwa pemimpin organisasi Mawar Darah, Ye Jingyi, juga wanitaku. Kata Xiang Yang. Ya, bawahanku akan pergi untuk memberi hormat kepada nenek muda segera setelah aku bebas. Xiang Feng sangat pintar, beberapa hal sudah jelas baginya tanpa Xiang yang harus menjelaskannya sama sekali. Tuan Muda, ada sesuatu yang bawahan saya harus minta maaf kepada Anda. Kata Xiang Feng setelah ragu-ragu sejenak. Apa itu? Xiang yang memandang Xiang Feng, sejak dia datang ke kota Tianhai, Xiang Feng telah melakukan hal-hal dengan gentar, tidak peduli hal apa yang dapat dilakukan dengan baik, tidak perlu baginya untuk khawatir, ada apa untuk meminta dosanya. Kegagalan pengawasan bawahan, mengakibatkan putra Ma Yunong, Ma Qingteng melarikan diri, masih tidak tahu di mana dia, tolong tegur Tuan Muda. Xiang Feng berkata dia akan berlutut di depan orang banyak. Xiang yang buru-buru menahannya, ini hanya masalah kecil, apa yang harus ditegur, ini adalah acara publik, kamu tidak boleh berlutut di setiap kesempatan, itu terlalu buruk untukmu. Melihat Xiang Feng yang diliputi rasa bersalah, wajah Xiang yang menunjukkan ekspresi tak berdaya, orang ini pandai dalam segala hal, melakukan hal-hal dengan cakap dan sepenuh hati, hanya sedikit kaku. Ya, Tuan Muda terlalu baik untuk bawahannya. Xiang Feng segera mengucap syukur, dengan Tuan Muda yang begitu baik, apalagi yang bisa dia minta. Benar, saya kehilangan ponsel saya, Anda pergi menyiapkan satu untuk saya, kirimkan saja ke Suite Qin Lan nanti, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mengatur tenaga kerja di malam hari, saya akan pergi dengan Anda untuk memusnahkan Green Horse Society. Ya, ingatlah untuk memberitahu Aula Naga Hitam, biarkan mereka mengambil alih wilayah itu, juga, beritahu mereka tentang hubungan antara organisasi Mawar Darah dan aku, sehingga mereka tidak dapat memiliki pikiran nakal apa. Setelah penjelasan, Xiang yang langsung pergi ke kamar Presiden Qin Lan. Xiang Feng sangat kompeten dalam melakukan sesuatu, yang merupakan sesuatu yang sangat disukai Xiang Yang, tetapi yang buruk dari Xiang Feng adalah dia terlalu suka membungkuk, yang membuat Xiang Yang merasa sangat merepotkan dan tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Ketika Xiang yang membunyikan bel pintu Qin Lan, hanya ada Qin Lan sendirian di suite, dia mengenakan pakaian rumah, rambut panjang ke atas, seluruh orang penuh dengan suasana bangsawan dan elegan, dan karena pakaiannya santai di rumah, lebih dengan suasana ibu rumah tangga, lebih dengan cita rasa istimewa lainnya. Kamu di sini, aku menggoreng steak, itu akan siap sebentar lagi. Qin Lan dengan senyum lembut di wajahnya,
seperti seorang ibu rumah tangga mengambil sepasang sandal untuk Xiang Yang, dia pergi ke dapur lagi. Perasaan aneh muncul di hati Xiang Yang, pada saat ini, ada perasaan keluar dan pulang, seolah-olah, Qin Lan adalah istrinya yang berbudi luhur. Pikiran ini baru saja muncul, ketika Xiang Yang sampai di dapur, dia segera menyadari bahwa pikirannya sangat salah, hanya untuk melihat bau terbakar yang berasal dari dapur, membuatnya merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Oh, ini, aku sebenarnya belum pernah memasak sebelumnya, jadi aku memanfaatkan waktu luang 2 hari untuk belajar sedikit. Melihat Xiang Yang berdiri di pintu dapur dengan wajah aneh, Qin Lan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Kamu istirahat, aku akan menyelesaikan ini dulu. Qin Lan buru-buru ingin buru-buru Xiang Yang pergi. Pada saat kamu menghabiskan steak, kurasa kamu akan mati kelaparan duluan, lebih baik aku yang melakukannya. Xiang Yang tertawa, memasuki dapur, mengambil tempat Qin Lan, menyingsingkan lengan bajunya, mengeluarkan steak baru dari kulkas, dan kemudian menanganinya. Kamu benar-benar tahu cara memasak. Qin Lan memandang Xiang Yang seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Nanti, kamu akan mengerti bahwa rasa masakanku tidak ada bandingannya di dunia. Xiang Yang tersenyum puas, masakan saya adalah sesuatu yang bahkan presiden tidak bisa makan. Hari ini adalah berkah bagi Anda, saya akan memasak beberapa hidangan lagi untuk Anda. Benarkah? Saya khawatir Anda tidak punya kesempatan memasak untuk presiden. Qin Lan menelusuri bibirnya, dengan senyum menggoda di wajahnya. Namun, adegan berikutnya tiba-tiba membuat mata Qin Lan melebar, hanya untuk melihat Xiang Yang akan diasinkan bumbu steak daging sapi, dan kemudian satu demi satu dari lemari es untuk mengeluarkan berbagai bahan segar untuk dipindahkan. Dapat dikatakan bahwa tangan seorang ahli akan tahu apakah ada, teknik Xiang Yang sangat profesional, bahkan Qin Lan tampak tercengang. Sungguh, kecantikan rumah ah. Qin Lan menghela nafas, tidak lupa mengeluarkan ponselnya untuk merekam video sehingga dia bisa menonton dengan baik nanti. Ding dong. Xiang Yang harus menyiapkan meja hidangan yang baik untuk Qin Lan, yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, dan saat dia sibuk, bel pintu berbunyi. Saya menjelaskan kepada para pelayan bahwa mereka tidak boleh diganggu, siapa yang mungkin saat ini. Wajah Qin Lan terlihat bingung. Seharusnya seseorang memberikan sesuatu kepada saya, tolong jawab untuk saya. Xiang Yang tahu bahwa Xiang Feng yang membawa ponselnya kepadanya, dia sibuk di siang hari yang panas, bagaimana dia bisa punya waktu untuk membuka pintu, jadi dia harus membiarkan Qin Lan pergi untuk melakukannya untuknya. Qin Lan datang ke pintu dan membuka pintu, dia melihat Xiang Feng berdiri di pintu dengan beberapa ponsel di kedua tangan, dia terkejut, Xiang Feng adalah bos dari Istana Kekaisaran, dia tahu itu, bos dari Istana Kekaisaran memiliki kekuatan besar di belakangnya, untuk berdiri di pintu dengan patuh. Ini membuat Qin Lan sangat curiga terhadap hubungan antara Xiang Yang dan Xiang Feng. Halo? Xiang Yang tidak ada saat ini, dia memintaku untuk mengambilkan sesuatu untuknya. Qin Lan berkata langsung. Halo Nona Qin, ini ponsel Tuan Muda. Xiang Feng menyerahkan telepon ke Qin Lan dengan kedua tangan. Tuan Muda. Qin Lan memandang Xiang Feng dengan tatapan bingung, Xiang Yang adalah tuan mudamu. Meskipun Qin Lan memiliki perasaan hubungan psikis dengan Xiang Yang setelah berkultivasi dengannya, dia tidak tahu dari mana identitas Xiang Yang berasal. Xiang Feng mengangguk dengan hormat, ya, saya tidak tahu bahwa Nona Qin adalah teman terbaik tuan muda sebelumnya, jadi maafkan saya karena mengabaikan Anda, ini adalah kartu berlian Istana Kekaisaran, terimalah, di masa depan, pengeluaranmu di semua properti di bawah Istana Kekaisaran akan benar-benar gratis. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu, selamat tinggal. Setelah menyerahkan kartu berlian yang disiapkan dengan hati-hati oleh Istana Kekaisaran, Xiang Feng dengan hormat pergi. Qin Lan memegang kartu berlian di tangannya dan membuka mulutnya, awalnya tidak menginginkannya, tetapi Xiang Feng tidak memberinya kesempatan untuk menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagaimana? Teleponnya dibawa, kan? Ketika Qin Lan kembali ke suite dengan barang-barangnya, dia melihat Xiang Yang membawa 2 piring makanan di atas meja makan. Mengerti? Saya tidak pernah berpikir bahwa Istana Kekaisaran adalah milik keluarga Anda, Tuan Muda Xiang, tolong beri saya lebih banyak bimbingan di masa depan. Qin Lan bercanda sambil tersenyum. Xiang Yang memelototinya, sejak kapan kamu tahu cara menggoda orang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu makanan nanti. Pergi, jika kamu tidak membiarkan aku makan ketika sudah selesai, bukankah kamu akan membuang-buang waktu?
Qin Lan tersenyum nakal, setelah meletakkan telepon dan kartu berlian di atas meja, dia langsung pergi ke meja, melihat dua piring hidangan berwarna-warni dan harum di atas meja, dia segera menatap, sangat harum, kualitas ini lebih baik daripada yang dibuat oleh koki khusus. Saat dia mengatakan itu, Qin Lan langsung melakukannya, langsung meraih sepotong tulang rusuk dengan tangan kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya dengan lahap. Wow, aku akan memakannya dulu. Mencicipi ini, Qin Lan tiba-tiba tidak peduli dengan citra seorang wanita, bahkan waktu untuk mengambil sumpit tidak ingin disia-siakan, langsung dengan tangan untuk dimakan. Siang yang tertawa dan terus mengeluarkan sepiring-piring dari dapur, seketika mata Qin Lan langsung tertuju dan mulai menyapu seperti orang gila. Siang yang memiliki senyum di wajahnya, melihat cinta Qin Lan untuk masakannya sendiri, dia secara alami sangat bahagia di hatinya. Setelah dengan panik menyapu sebentar, Qin Lan menepuk perutnya dan berhenti, menatap Siang yang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sudah berakhir, setelah memakan masakanmu, saya pikir saya akan menjadi anoreksia terhadap makanan lain, apa yang harus saya lakukan? Di masa depan, kamu sudah menjadi ahli bawaan, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, bahkan jika kamu makan lebih sedikit, tidak apa-apa. Siang yang mendengus. Jika saya tidak punya waktu, saya akan mengikuti Anda berkeliling dan membiarkan Anda membuatkan saya makanan setiap hari. Qin Lan memelototi Siang yang dengan ganas. Setelah makan dan minum, Qin Lan berbaring di kursi, menggosok perutnya dengan satu tangan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat ini, dia benar-benar tanpa cadangan biasa menjadi seorang dewi, tetapi akan menunjukkan sisi kasualnya, dia dengan malas berbaring di kursi sandaran, tangan seperti batu giok putih menyentuh perutnya, dengan tampilan puas, dengan sikap santai, tanpa suasana dewi bangsawan yang biasa, tetapi lebih banyak menunjukkan jenis kecantikan yang berbeda. Siang yang terkekeh pelan, tatapannya menatap Qin Lan, merasa bahwa momen Qin Lan ini lebih indah dari pakaian formal dan bermartabat biasanya. Biasanya Qin Lan menunjukkan sisi baik di depan publik, di antara setiap gerakan menjadi sangat hati-hati. Oleh karena itu, biasanya dia adalah dewi yang populer, mulia dan tidak terjangkau, dengan lapisan ekstra pemisahan antara yang lain. Sekarang dia adalah dewi yang dekat dengan kehidupan, lebih asli. Besok aku akan kembali ke ibu kota untuk melanjutkan syuting yang belum selesai, dalam waktu sebulan. Ini adalah peluncuran album baruku. Aku akan merilisnya di Pusat Budaya dan Olahraga Kyoto. Aku harap kamu bisa datang. Oke. Mata Qin Lan bersinar dengan cahaya harapan saat dia mengatakan bahwa dia melihat Siang Yang. Ketika saatnya tiba, kamu memberitahuku sebelumnya, aku pasti akan pergi. Siang Yang tersenyum dan menjawab. Besar. Qin Lan tersenyum bahagia dan kemudian menghela nafas. Sejak saya masih muda, saya paling suka menyanyi. Itulah mengapa saya mengambil jalur penyanyi. Tetapi dengan pertumbuhan ketenaran, ada terlalu banyak beban negatif, terlalu banyak pengekangan, membuat saya lelah, tapi aku tidak suka menjadi penyanyi. Karena kamu tidak menyukainya, maka pensiun. Kata Siang Yang. Saya ingin, tetapi jika saya berhenti, saya tidak akan punya uang untuk makan, kecuali Anda mendukung saya, ya. Mata Qin Lan melintas dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan pada Siang Yang. Kamu bisa. Hati Siang Yang melompat liar melihat Qin Lan, meskipun dia tahu hati Qin Lan, tetapi dia merasa bahwa dia baru saja mendapatkan Lu Xiaoniu. Jika dia baru saja bersama dengan Qin Lan, itu sedikit kasihan pada Lu Xinran, dan itu tidak adil. Qin Lan, jadi dia harus berpura-pura tidak mengerti. Hanya jumlah makananmu ini, aku tidak punya masalah membesarkan 100 dari mereka. Berbohong padamu, siapa yang ingin kamu memberi makan? Mata Qin Lan menjadi gelap, lalu dia memaksakan senyum, jika saya ingin Anda memberi makan, saya khawatir semua wanita Anda akan cemburu. Ahem, wajah Siang yang menunjukkan ekspresi malu saat dia batuk ringan beberapa kali. Saya sangat murni, saya tidak punya banyak wanita. Ya tidak banyak, hanya 2 atau 3. Qin Lan memandang Siang yang dengan jijik, saya benar-benar tidak tahu jenis sihir apa yang Anda miliki dalam diri Anda sehingga Anda mampu membuat setiap wanita hebat jatuh cinta pada Anda. Hati dengan masam, bergumam dengan suara rendah, saya juga salah satu wanita konyol ah. Aduh, terlalu bagus, tidak mungkin. Siang yang dengan sengaja berkata. Bau, kamu. Qin Lan menatap Siang yang dengan pandangan putih. Aku tidak bau, aku hanya cantik, haha. Siang yang tertawa. Tidak bau, baunya juga tidak enak.
Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Pedang berhargamu adalah pedang yang lembut, kan? Setelah tertawa, Qin Lan bertanya. Ya, saya menggunakannya sebagai ikat pinggang di hari kerja, jika saya tidak salah, itu harus dibawa ke Kyoto. Kata Xiang Yang. Xiang Yang dan pedang lembut Xuanxing memiliki hubungan pikiran dan jiwa, dalam jarak tertentu, dia pasti bisa merasakan keberadaan pedang lembut Xuanxing, sekarang karena dia tidak bisa merasakannya, dan Qin Lan tahu beritanya, dia secara khusus bergegas, dari Kyoto, jelas bahwa pedang lembut Xuanxing telah dibawa ke tengah Kyoto. Kamu benar-benar pintar. Qin Lan menghela nafas dan menatap Xiang Yang dan berkata, sebelum saya memberitahu Anda siapa yang memiliki pedang lembut Xuanxing, saya harus meminta maaf kepada Anda karena orang itu adalah paman saya, namanya Qin Yue, dia adalah pedagang barang antik, dia suka untuk mengumpulkan beberapa hal aneh, dan dia memiliki temperamen yang aneh, selama itu adalah sesuatu yang dia sukai, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak akan bisa mengambilnya dari tangannya, untuk menemukannya untuk diambil, tetapi gagal. Pamanmu mengambilnya, itu agak sulit. Xiang Yang tiba-tiba sakit kepala, dengan keterampilan sosial Qin Lan tidak dapat menahan diri dari tangan pamannya untuk mendapatkan kembali pedang lembut Xuanxing, apalagi dirinya sendiri, orang asing, saya khawatir pria bernama Qin Yue tidak akan memberikannya kepada sendiri tidak peduli apa, dan dia di jalan pihak lain adalah paman Qin Lan, tidak baik menggunakan cara paksa, ini benar-benar agak sulit untuk dilakukan. Jika Anda ingin mendapatkannya dari dia dengan cara yang benar, itu memang sulit, tetapi saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda tidak sulit untuk mendapatkan kembali pedang lembut Xuanxing Anda. Hanya saja, saya harap Anda tidak akan menyakitinya saat itu. Tidak peduli seberapa eksentrik emosinya, dia adalah anggota keluarga Qin saya, dia adalah paman saya. Qin Lan mengambil inisiatif untuk membantu Xiang Yang memecahkan masalah ini. Jangan khawatir, aku bukan Raja Iblis Pembunuh, bagaimana mungkin aku bisa menyentuh orang biasa. Xiang Yang tertawa pelan, sayangnya, saya mungkin tidak punya waktu untuk pergi ke Kyoto baru-baru ini, jadi mari kita letakkan pedang lembut Xuanqing di tangan pamanmu untuk sementara waktu, dan saya akan mendapatkannya kembali ketika saya punya waktu. Karena Qin Lan telah mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali pedang lembut Xuanxing dengan cara normal, Xiang Yang harus menggunakan beberapa cara kecil, bagaimanapun, itu untuk mendapatkan kembali barang-barangnya sendiri. Bahkan jika itu dicuri atau dirampok, dia tidak akan merasa bersalah sedikitpun. Jika Qin Lan tidak mendukungnya, dia akan menghalangi Qin Lan untuk tidak menggunakan beberapa cara kecil, karena Qin Lan telah setuju untuk menggunakan cara lain, maka tidak ada masalah lagi. Ada satu hal untuk mengingatkanmu, jika pamanmu hanya orang biasa maka tidak apa-apa, jika dia seorang seniman bela diri, memegang pedang lembut Xuanxingku mungkin sedikit berbahaya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin paman Qin Lan, Qin Yue adalah seorang kultivator, tetapi Xiang Yang masih merasa perlu untuk mengingatkan Qin Lan. Apa yang salah? Qin Lan menatap Xiang Yang dengan bingung. Pedang lembut Xuanxing saya telah mengikuti saya selama lebih dari 10 tahun, saya telah menyempurnakannya siang dan malam dengan ki sejati saya sendiri. Sekarang telah mencapai ranah kesatuan pedang manusia, pedang lembut Xuanxing juga secara bertahap menjadi spiritual, itu berisi jejak pedang ki dan niat pedang yang saya kembangkan secara teratur, itu tidak dapat digunakan oleh orang lain selain saya sendiri. Jika seorang seniman bela diri memasukkan ki sejati, itu akan dibalik oleh pedang ki, saya khawatir itu akan terjadi mengancam jiwa, tentu saja, selama itu bukan seniman bela diri, maka itu akan baik-baik saja. Kata Xiang Yang, untunglah, Qin Lan, bagaimanapun, berseru dan menepuk payudaranya yang menjulang dengan jantung berdebar, dan tiba-tiba ombak melonjak, menatap mata Xiang Yang lurus. Apa yang salah? Xiang Yang penasaran, mungkinkah paman Qin Lan, Qin Yue, benar-benar seorang seniman bela diri? Terakhir kali ketika saya melihat pedang lembut Xuanxing Anda di tempat paman saya mengambilnya dengan dalih melihatnya dan hampir memasukkan ki saya yang sebenarnya untuk mempelajarinya, untungnya paman saya ada di sekitar saat itu dan tidak memberi saya kesempatan. Qin Lan berkata dengan senyum pahit. Sepertinya kamu harus benar-benar berterima kasih pada pamanmu. Xiang Yang tertawa, jika Qin Lan benar-benar memasukkan ki sejati ke dalam pedang lembut Xuanxing, bahkan jika Qin Lan telah mencapai alam bawaan, dia pasti akan tetap terluka oleh niat pedang, bagaimanapun juga, niat pedang dan ki pedang yang terkandung di dalamnya. Pedang lembut Xuanxing adalah apa yang dia miliki di masa jayanya, apakah itu sesuatu yang bisa ditolak oleh para ahli bawaan biasa?
Berbicara tentang kultivasi, Siang Yang tiba-tiba teringat bahwa mereka berdua tidak mengambil inisiatif untuk berkultivasi sejak yang terakhir, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Qin Lan, ngomong-ngomong, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, kenapa tidak? Kita berkultivasi sekali lagi. Qin Lan tersenyum, segumpal rasa malu muncul di wajahnya, dan mengangguk dengan wajah merah, oke wow. Keduanya menerima Jiu Hua Yin dan Yang Sutra dari warisan Jiu Hua, dan meskipun teknik ini adalah teknik kultivasi, bukan tidak mungkin untuk mengolahnya sendiri, hanya saja kecepatan kultivasi Anda sendiri lebih lambat, secara teratur. Bersama-sama, kecepatan secara alami akan meroket. Dua orang sendirian, seperti api kayu kering, sedikit terbakar, dalam sekejap mata telah duduk di tempat tidur besar yang nyaman lebih dari 2 meter, berhadap-hadapan, siap untuk mulai berkultivasi. Sepertinya, ki kuat yang meluap saat berkultivasi akan menghancurkan pakaian kita, bukankah kita harus melepas pakaian kita? Siang Yang memikirkan kemungkinan, menelan dan menatap Qin Lan dengan malu. Qin Lan segera tersipu, tetapi tidak keberatan, tetapi sedikit mengangguk, oke. Sambil mengatakan itu, dia sudah berakting, langsung melepas pakaian luar di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang cantik dan menarik dalam pakaian dalamnya. Melihat Qin Lan bergerak begitu cepat, Siang Yang tiba-tiba menatap matanya, gadis ini, benar-benar lebih cemas daripada dirinya sendiri. Melihat Qin Lan sudah melepas jaketnya, hanya menyisakan pakaian dalam, duduk di seberang dirinya dengan wajah merah, Siang Yang merasa bahwa dia, seorang pria, tidak bisa ketinggalan dan harus lebih terbuka, jadi dia langsung berdiri, dan dengan sangat teliti melepas semua pakaian dan celananya, bahkan pakaian dalam intimnya, dan tiba-tiba telanjang di depan Qin Lan. Ah, kenapa kamu telanjang semua? Melihat tubuh Siang Yang kuat, terutama simbol pria itu seolah-olah seperti senjata dominan yang berdiri tegak dan siap berperang, Qin Lan langsung ketakutan. Saya melihat bahwa Anda hampir ditelanjangi, saya tidak bisa ketinggalan di belakang Anda. Ekspresi polos muncul di wajah Siang Yang. Qin Lan tertekan setelah mendengar ini, apa maksudmu aku hampir lepas, pakaian dan celanaku yang paling intim masih disimpan, oke, yang begitu terbuka sepertimu, secara langsung gumpalan kain terakhir dilepas, tetapi juga mengungkapkan bahwa apa pria. Jangan buang waktu, mari kita mulai. Siang Yang Hei tersenyum, tetapi kenyataannya tidak semudah kelihatannya, Qin Lan tidak diragukan lagi termasuk di antara jajaran kecantikan teratas, terutama dia adalah seorang tokoh masyarakat, meskipun dikenal karena suara nyanyiannya, tetapi tubuhnya secara alami tidak dapat buruk, setelah berolahraga tubuh, dengan putih sehat, halus dan mulus, tubuh memiliki aroma tubuh yang samar, seolah-olah pasta, musim semi, obat seperti, langsung menyalakan api di jantung Siang Yang. Dihadapkan dengan kecantikan yang pemalu dan terkemuka hanya mengenakan pakaian dalam yang intim, bagaimana Siang Yang bisa menahan diri, dia merasakan nyala api naik dari perutnya, seolah-olah dia akan membakar dirinya sendiri setiap saat, dan hanya bisa terus meneriakkan, jelaskan. Teknik jantung, di dalam hatinya untuk menekan suasana gelisah. Mari kita mulai. Qin Lan juga sangat tidak nyaman, meskipun dia belum pernah melalui pertempuran angin dan bulan, tetapi, sebagai wanita dewasa, setelah melihat pria Siang Yang selalu siap bertarung, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikit ide. Wanita selalu lebih halus, tetapi ketika mereka terbuka mereka lebih gila daripada pria. Qin Lan tidak tahu, clear heart teknik, tatapannya dari waktu ke waktu diam-diam melirik tubuh Siang Yang, tetapi juga mulut kering, merasakan arus mengalir melalui tubuh, sehingga dia memiliki semacam kesemutan, dekat dengan dorongan untuk melompat ke pelukan Siang Yang. Keduanya duduk berhadap-hadapan, tangan saling berhadapan, mulai memasuki kultivasi, untungnya, dengan teknik kultivasi mereka, keduanya akhirnya bisa menyingkirkan keadaan yang memalukan dan tidak nyaman itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan mengapa mereka tersengat listrik ketika mereka bertemu bukanlah hal yang normal, terutama untuk gadis batu giok berhati es seperti Qin Lan, tetapi alasan mengapa mereka merasakannya adalah karena mereka terpengaruh oleh Sutra Jiu Hua Yin Yang. Kekuatan teknik ini tercermin pada saat ini, diam-diam mempengaruhi perasaan keduanya, bahkan Siang Yang tidak menyadarinya. Saat keduanya berkultivasi, energi hijau yang mewakili nafas kehidupan muncul di tubuh Qin Lan, aura kuat dari seorang ahli bawaan meledak, sementara Siang Yang tidak menunjukkan banyak pada awalnya, tetapi hanya setelah beberapa saat sinar samar 9, cahaya berwarna naik. Keduanya berkultivasi, kultivasi Qin Lan sedang berkembang, dan kekuatan Siang Yang juga dalam proses perbaikan cepat.
Jika ada ahli yang dekat dengannya, mereka akan tahu bahwa kedua yang dibungkus kain ini bukanlah tongkat kayu, tetapi dua pedang pembunuh, karena perasaan yang membuat orang merasa tidak nyaman adalah campuran dari niat pedang dan niat membunuh. Orang biasa tidak berkultivasi dan tidak tahu apa itu niat membunuh dan niat pedang, mereka hanya merasa sangat tidak nyaman ketika dihadapkan dengan campuran keduanya, sedangkan jika mereka adalah seniman bela diri, mereka akan terluka oleh niat membunuh dan pedang, niat, bukan hanya tidak nyaman. Tepat pada saat ini, keduanya memejamkan mata pada saat yang sama, dan setelah merasakan dengan hati-hati untuk sementara waktu, salah satu dari mereka berkata, ada ahli dalam kultivasi. Aku tidak bisa membayangkan ada ahli di sini, tetapi itu seharusnya tidak menjadi target kita. Jangan ganggu dia dulu, istirahat sehari setelah makan dan minum, dan bergerak di malam hari. Yang lain berkata dengan acuh tak acuh. Dua orang terus makan dan minum, mereka makan dengan cepat, dengan serigala menelan untuk menggambarkan tidak terlalu banyak, makan kaki ayam, langsung mengambil tangan untuk makan, bahkan tidak sumpit, minum tanpa cangkir, tetapi dengan mangkuk besar, bergerak seperti lapar berhari-hari tanpa makan. Jika Siang yang ada di sini, dia akan terkejut oleh keduanya, karena dua orang di dunia bawah tanah barat ini sangat terkenal, terutama dunia pembunuh, tetapi juga berada di peringkat teratas. Nama mereka disebut Bloodkill Two Sword. Pedang darah dan pedang pembunuh, mereka adalah saudara utama, tangan pedang cepat mengejutkan, seringkali cahaya pedang berkedip, sebelum Anda dapat melihat bagaimana mereka keluar dari pedang, lawan mereka telah jatuh ke tanah dengan kepala. Yang paling penting adalah bahwa pedang kembar yang membunuh darah adalah ahli bawaan, dan bukan hanya ahli bawaan biasa, mereka adalah ahli bawaan pertengahan, telah mencapai alam bawaan selama lebih dari 10 tahun, di alam yang sama, hanya sedikit orang yang menjadi lawan mereka. Dua pedang pembunuh berdarah di dunia pembunuh dianggap sebagai legenda, karena mereka tidak melewatkan lebih dari 3 misi sejak debut mereka, bahkan kepala beberapa negara kecil telah dibunuh oleh mereka. Dua pedang pembunuh yang terbungkus kain di atas meja mereka telah direndam dalam darah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Kedua pedang pembunuh darah itu makan dan minum cukup, lalu pergi ke kamar yang mereka pesan di Istana Kaisar untuk beristirahat. Adapun budidaya Siang Yang dan Qin Lan yang dipancarkan oleh nafas, mereka tidak terlalu mengejar. Keduanya adalah pembunuh, mereka tidak akan membunuh orang tanpa alasan, mereka juga tidak ingin tahu siapa kultivator itu. Sebaliknya, selama seseorang memberi mereka uang, mereka dapat membunuh siapapun demi uang. Seluruh Istana Kaisar masih beroperasi secara normal, tetapi jika seseorang memperhatikan, orang akan menemukan bahwa inti sebenarnya dari Istana Kaisar telah lama meninggalkan pos yang seharusnya mereka jaga, satu persatu semuanya telah menghilang. Siang Yang memberi perintah untuk menggulingkan Green Horse Society malam ini. Sejak Siang Feng mulai, anggota inti Istana Kekaisaran telah pindah, dan sementara mereka bersiap secara tertib, Siang Feng memberitahu Sun Dafa, dan pada saat yang sama harus menyelesaikan masalah campur tangan resmi. Di era sekarang ini, bukan berarti Anda ingin menghancurkan geng yang bisa dihancurkan, tanpa tenaga resmi, tindakan sewenang-wenang, bahkan jika Anda bisa melenyapkan geng itu, dan akhirnya tunduk pada penindasan resmi. Karena itu, kunci aksi malam ini terletak pada sikap ofisial. Sikap resmi sangat sulit untuk ditangani oleh pasukan umum, karena di sebuah kota, penghancuran geng terjadi dalam pertempuran bersenjata skala besar, tidak kurang dari 12 gempa bumi, tidak ada pemimpin lokal yang akan setuju. Tetapi untuk rakyat, Istana Kekaisaran tidak menjadi masalah, karena Siang Feng mewakili keluarga Siang di Kyoto. Keluarga Siang Kyoto memiliki kekuatan mutlak untuk mempengaruhi keputusan resmi kota-kota lain. Ketika panggilan telepon misterius ke kantor kepala komite partai kota Chen Dingbang diam untuk waktu yang lama, mengangkat telepon rumah untuk memberitahu sekretaris, pertemuan darurat sementara. Setelah pertemuan, keputusan penting seperti badai hebat di kota Tianhai pejabat menyebabkan kejutan, keputusan resmi untuk menggulingkan organisasi Taois ekstrim King Mahui, memerintahkan tim Interpol kota, tim khusus polisi bersenjata, tim khusus Black Panther untuk menyerang keras, dan untuk membantu pekerjaan warga negara yang baik. Tentu saja, bagaimana kolaborasi resmi dalam pembagian tugas tidak lagi penting, yang penting seluruh kota Tianhai sudah berjalan. Bagaimana situasinya? Mengapa tiba-tiba diperlukan untuk melenyapkan Green Horse Society? Di tengah kantor markas polisi kriminal kota, Chen Mengqing tercengang setelah dia mendapat berita itu, dan setelah mengerutkan kening dan mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia mengangkat telepon dan memanggil ayahnya, Chen Dingbang. Ayah,
Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menggulingkan perkumpulan kuda hijau? Itu adalah permintaan dari Istana Kekaisaran. Seseorang dari atas memanggilku dan memintaku untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Istana Kekaisaran. Meskipun aku bisa saja menolak, namun tidak baik untuk menolak. Suara Chen Dingbang terdengar di telepon. Posisi Chen Dingbang tinggi dan kuat, dan dia telah menjadi kepala komite kota Tianhai City, sehingga dia dapat dikatakan telah benar-benar memasuki lingkaran kekuasaan, dan jika dia melangkah lebih jauh di masa depan, dia akan langsung menjadi seorang tokoh penting dalam kelompok pengambilan keputusan, dan dengan statusnya, jika dia benar-benar ingin menolak, dia sebenarnya bisa melakukannya, tetapi dia hanya akan menyinggung beberapa orang. Namun, penelepon menyebutkan keluarga Xiang, yang membuat Chen Dingbang ragu, karena dia tahu bahwa Xiang Yang adalah keluarga dari Kyoto seperti raksasa, jelas aksi malam ini adalah karya Xiang Yang. Bagi Xiang Yang, sikap Chen Dingbang sangat rumit. Di satu sisi, dia berterima kasih kepada Xiang Yang karena telah menyelamatkan nyawa orang tua itu 2 kali. Di sisi lain, dia dikejutkan oleh latar belakang Xiang Yang, karena dia tahu jika Xiang Yang benar-benar menekan orang dengan identitas keluarga Xiang, bahkan jika dia adalah pejabat tertinggi di kota ini, dia harus tunduk. Keluarga Xiang, yang diwarisi selama 1000 tahun, terlalu menakutkan. Hanya orang-orang seperti Chen Dingbang, yang akan memasuki lingkaran kekuasaan, yang akan memahami kekuatan dan misteri sebenarnya dari keluarga Xiang, bahkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan harus memberikan wajah kepada keluarga Xiang, belum lagi dia memiliki belum masuk ke dalamnya. Istana Kekaisaran. Mata Chen Mengqing menyusut. Di masa lalu, meskipun Istana Kaisar berasal dari tempat yang misterius, hanya sedikit orang yang berani mengacaukannya, tetapi telah melakukan bisnis dengan tenang dan diam-diam, tidak pernah terlibat dalam aspek resmi atau dao ekstrim, dan sekarang, di luar dugaan, secara langsung akan mengambil tindakan untuk menggulingkan klub King Ma. Pada saat ini, Chen Mengqing memikirkan Xiang Yang, dia tahu bahwa masalah ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dibedakan dengan Xiang Yang. Ini Istana Kekaisaran? Kamu harus tahu bahwa pemilik Istana Kekaisaran bernama Xiang Feng, dia berasal dari keluarga Xiang Yang, kata Chen Dingbang. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiang Yang, kamu selalu jelas tentang masalah publik dan pribadi, tidak mungkin untuk menempatkan bantuan Xiang Yang kepada keluarga Chen kita bersama dengan masalah resmi. Chen Mengqing mengerutkan kening dan berkata, Chen Mengqing tahu betul bahwa ayahnya bisa duduk di posisinya saat ini, di satu sisi karena energi keluarga Chen di dalamnya, di sisi lain tidak terlepas dari integritas Chen Dingbang. Ia dikenal dengan wajah besinya, integritas dan kejujuran, dan agak terlipat daripada menyerah. Tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Masalah ini terlalu luas, kamu tidak pergi untuk mengerti, karena kamu menerima pemberitahuan, maka kamu pergi untuk melaksanakan tugas, ingat, harus melindungi dirimu sendiri. Chen Dingbang tidak menjelaskan terlalu banyak. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakiti putriku. Setelah menutup telepon, wajah Chen Mengqing terlihat bingung, tatapannya yang dalam melihat keluar jendela, bayangan Xiang yang melintas di benaknya dan bergumam, seharusnya kalian yang tidak baik, kan? Saya tidak tahu latar belakang seperti apa yang Anda miliki, sampai-sampai ayah saya dimobilisasi oleh Anda. Sayangnya, ayah saya dan mereka tidak memberi tahu saya. Chen Mengqing berpikir dengan putus asa dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Xiang Yang, tetapi kemudian dia ingat adegan yang dia lihat sehari sebelumnya dari Xiang Yang memeluknya ke kiri dan ke kanan, dan cara Jing Yeye berjalan keluar dari ruangan di vakum mengenakan kemeja Xiang Yang, dia tiba-tiba membuang ponselnya dengan wajah marah. Bajingan itu, jangan pernah berpikir untuk membuatku meneleponnya. Semua orang bersiap-siap, bersenjata lengkap, siap siaga untuk menyerang. Sebuah perintah dikirim oleh Chen Mengqing, dan petugas polisi dari Markas Besar Investigasi Kriminal sedang berlari. Waktu berlalu, baik pasukan resmi, atau orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Aula Naga Hitam membuat persiapan. Di Markas Besar Green Horse Society, semua petinggi sedang rapat. Ma Yunong, yang duduk di atas, memiliki wajah muram, memegang pistol perak di tangannya dan memainkannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bos, kali ini kita mati, 2 geng kutub bersatu untuk memusnahkan kita, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di bawah, seorang antek berkata dengan wajah terisak. Awalnya kita memiliki dunia 3 bagian yang bagus, mengapa kita berakhir dalam situasi sekarang, tapi itu bukan karena Istana Kekaisaran. Bagaimana kalau kita melakukan langkah pertama dan menghancurkan Istana Kekaisaran saja? Ada seorang pemuda dengan bekas luka di wajahnya memanjang dari alis ke dagunya,
dengan pukulan keras di wajahnya, kepalan tangan tergantung di meja, dan suara dingin. Tepat ketika suara pemuda berwajah garang itu jatuh, seorang pria gemuk di sebelahnya mencibir dan berkata, sekarang seluruh perkumpulan kuda hijau telah diawasi oleh Istana Kekaisaran, Aula Naga Hitam dan para pejabat, hanya gerakan orang-orang kita akan memicu serangan yang menggelegar. Apakah menurutmu Green Horse Society kita memiliki kekuatan untuk bisa melawan mereka? Jika aku harus mengatakannya, satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menyerah. Sebelum kata-kata pria gemuk itu jatuh, terdengar suara tembakan, hanya untuk melihat bahwa pistol perak di tangan Ma Yunong, yang berada di atas, sedang berasap, dan pistol itu diarahkan ke pria itu, dan dialah yang menembak tembakan. Wang tua, pria sial dengan lubang berdarah di dahinya mengeluarkan darah, dan dia merosot di kursinya tanpa suara, sementara yang lain semua menjadi pucat karena ketakutan. Siapapun yang berani mengucapkan kata-kata menyerah lagi akan berakhir mati. Ma Yunong berkata dengan wajah mengerikan. Orang-orang di bawah tidak berani berbicara, takut mengatakan apapun untuk membuat kata-kata tidak menyenangkan Ma Yunong akan ditembak olehnya. Mereka adalah bawahan lama Ma Yunong, masing-masing dari mereka tahu karakter Ma Yunong dengan sangat baik, tahu bahwa saat ini, marah dengan dia, adalah mungkin untuk membunuh semua orang ini di pertemuan sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita pasti akan mati? Namun, Ma Yunong tertawa dingin. Mungkinkah bos punya solusi? Seseorang berseru, tatapan penuh harapan mereka menatap Ma Yunong. Ma Yunong berdiri dan berkata dengan senyum dingin, saya telah menghubungi organisasi tentara bayaran asing dan organisasi pembunuh, dan menggunakan 10 miliar untuk membuat mereka menyerang. Organisasi tentara bayaran bertanggung jawab untuk menerima kami ke luar negeri, dan pembunuhnya. Organisasi bertanggung jawab untuk membunuh anggota penting Istana Kekaisaran, dan tentu saja, ada orang-orang dari pejabat. Semua orang memandang Ma Yunong dengan kaget, tidak pernah berpikir dia akan membuat pengaturan seperti itu. 10 miliar, bukan 10 juta atau 100 juta, tetapi 10 miliar, belum lagi Ma Yunong bersedia mengeluarkan begitu banyak uang, katakan saja dia telah menyewa pembunuh untuk membunuh orang-orang resmi. Ini terlalu gila. Bahkan jika hal ini berhasil, mereka dapat berhasil melarikan diri ke luar negeri. Saya khawatir di masa depan akan diinginkan oleh negara ini, hidup seolah-olah tikus jalanan seperti hari ini. Namun, masa depan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk dipertimbangkan. Tujuan pertama mereka adalah bertahan hidup hari ini, jika tidak, semuanya sia-sia. Jangan berpikir untuk menyerah, aku sudah mendapat berita, Istana Kekaisaran dan perintah resmi adalah untuk membunuh semua orang di Asosiasi Kuda Hijau. Informasi tentang kalian semua telah lama ada di meja oleh pasukan polisi khusus, menjadi target kematian tertentu, tidak ada yang bisa lolos begitu saja, yang bisa Anda lakukan hanyalah menghabiskan uang untuk membeli hidup Anda. Ma Yunong berkata dengan senyum dingin. Bos, bukankah kamu sudah menggunakan 10 miliar untuk menyewa pembunuh untuk bertarung dengan organisasi tentara bayaran? Mengapa kita harus mengeluarkan uang untuk membeli nyawa? Seorang antek bertanya dengan tidak percaya. Organisasi tentara bayaran dapat mengambil tempat dalam jumlah terbatas. Satu tempat 500 juta, berapa banyak orang yang ingin Anda ambil, bayar sendiri. Ma Yunong tersenyum dingin dan melemparkan secarik kertas dan pena di atas meja, pikirkan sendiri, panggil aku uangnya, kuota tertulis di atasnya, dan ketika perang besar dimulai, orang-orang dari organisasi tentara bayaran akan datang, untuk menemui kami. Anak buah Ma Yunong menatapku dan aku melihatmu, dan setelah waktu yang lama, mereka harus mengertakkan gigi dan mengambil pena dan kertas dan mulai menulis. Langkah Ma Yunong benar-benar terlalu kejam, pada saat ini, bahkan orang-orang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tidak diketahui harus diadu. Tapi untuk hidup, mereka hanya bisa mendengarkan kata-kata Ma Yunong, semua uang yang ditabung selama bertahun-tahun untuk membeli kehidupan, mereka yang punya uang bisa membawa keluarga mereka pergi, mereka yang tidak punya uang, mereka hanya bisa membuat pilihan saat ini. Seperti untuk anggota biasa lainnya dari Green Horse Society, mereka masih naif berpikir bahwa bos mereka akan memimpin mereka untuk membunuh jalan berdarah, tetapi tidak tahu bahwa mereka telah lama mereka ditinggalkan. Ma Yunong berdiri di dekat jendela dengan ekspresi garang di wajahnya, apakah itu dua geng kutub, kamu ingin membunuhku? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan dan berapa banyak nyawa yang ingin kamu isi. Di luar jendela, matahari yang tersisa seperti darah, angin dingin menggulung niat membunuh yang tak bisa dijelaskan.